Pemirsa, tindakan Neno Warisman menguasai dan menggunakan mikrofon pesawat Lion Air tujuan Pekanbaru, Jakarta dinilai membahayakan keselamatan penerbangan. Aturan dan prosedur pengoperasian kelengkapan pesawat harus dipatuhi sehingga keselamatan penumpang tidak dipertaruhkan. Bersama saya, Kania Sutisnawinata, inilah Prime Talk Tajam Mendalam. Tindakan Neno Warisman yang menguasai dan menggunakan mikrofon pesawat Lion Air JT297 tujuan Pekanbaru, Jakarta dinilai melanggar prosedur dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dalam pasal 344 ayat A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, disebutkan bahwa menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat adalah tindakan pelanggaran hukum. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian atau LEMKAPI, Edi Hasibuan, mendorong kepolisian untuk menelusuri pelanggaran yang dilakukan oleh Neno Warisman dan awak pesawat Lion Air. Makanya gini, ini juga harus kita lihat ya. Penanggung jawab pesawat itu memberikannya karena terpaksa atau tidak. Kita harus lihat demikian. Saya kira dalam hal ini memang jika memang ini diproses, tentunya nanti pihak pesawat dan pimpinan dari pesawat itu tentu harus mintain keterangan. Ya. Untuk membuktikan ada tidaknya di sini ada unsur pidana atau tidak, tentunya nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Pihak Kementerian Perhubungan menyatakan telah melayangkan teguran kepada Lion Air agar memberikan sanksi kepada pilot dan kru pesawat akibat tindakan Neno Warisman. Sementara itu, pihak Lion Air menyatakan sudah memberikan sanksi kepada pilot dan awak pesawat yang memberikan izin pemakaian alat dalam pesawat kepada penumpang. Apakah orang itu sudah diotorisasi belum menggunakan alat itu? Kalau belum ya nggak boleh menggunakan itu. Nah, kaitan ada mereka tidak menjaga aset perusahaan, ada peraturan perusahaan yang dilanggar. Kaitan mereka mengizinkan sesuatu peralatan yang harusnya melalui pelatihan digunakan, itu adalah melanggar ketentuan. Nah, terkait dengan itu mereka harus kena sanksi. Dalam penerbangan komersil, aturan dan prosedur pengoperasian kelengkapan pesawat harus dipatuhi, sehingga keselamatan penumpang tidak dipertaruhkan. Tim Liputan, Metro TV. Seberapa berbahaya tindakan Neno Warisman menguasai dan menggunakan mikrofon di dalam pesawat bagi keselamatan penerbangan serta seperti apa seharusnya prosedur penggunaan alat kelengkapan dalam pesawat komersil? Kita akan langsung membahasnya bersama kami pada malam hari ini telah hadir PLT Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Muhammad Praminto Hadi Soekarno dan juga pengamat penerbangan Cepi Hakim yang bergabung bersama kami dari luar studio. Terlebih dahulu saya akan ke Pak Praminto. Selamat malam Pak Praminto. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Saya akan langsung saja Pak Praminto. Tadi kita sudah mendengarkan ada pernyataan dari Menhub yang akan memberikan atau sudah memberikan sanksi kepada maskapai maupun kru pesawat yang terlibat dalam peristiwa ini atau kasus ini. Tapi sejauh ini sebenarnya apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh Kemenhub? Yang pertama, kita melakukan beberapa evaluasi dan pengecekan terhadap regulasi yang mengatur tentang itu. Jadi sebenarnya memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2016, ini tentang CASR 121, yang mengatur mengenai penggunaan peralatan-peralatan di dalam pesawat terbang. Nah, dalam hal ini memang public address system itu hanya boleh digunakan oleh pilot, co-pilot maupun kru pesawat. Dan mereka memang sudah terlatih untuk menggunakan peralatan tersebut. Dan perlu diketahui bahwa PAS ini adalah bagian dari emergency equipment. Nah, di dalam praktek penerbangan biasanya memang digunakan oleh kru pesawat atau biasanya pramugari untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Misalnya akan terbang, kemudian pada saat terbang sudah mendekati
bandara udara tujuan akan diinformasikan dalam beberapa menit lagi akan mendarat dan seterusnya. Baik. Jadi informasi yang berkaitan dengan penerbangan. Jadi dalam kondisi apapun sebenarnya tidak diperbolehkan bagi penumpang untuk menggunakan pas tersebut. Tidak diperbolehkan. Dan memang dalam hal ini maskapai penerbangan, khususnya ini Lion Air, mempunyai SOP mengenai detail penggunaan peralatan yang ada di dalam pesawat, termasuk public address system yang ada di dalam pesawat. Oke, baik. Apakah dari pihak Lion Air sudah memberikan penjelasan? Kami ingin mengetahui kronologis kejadiannya itu seperti apa di dalam pesawat. Jadi memang pada saat kejadian kami sudah mendengar adanya informasi tersebut. Kemudian pada saat itu juga kita melakukan komunikasi dengan manajemen Lion Air. Dan di keesokan harinya memang kita mengundang CEO dan manajemen serta kru pesawat yang pada saat itu bertugas, pilot, co-pilot, dan pramugari yang bertugas pada saat itu. Dan penjelasan yang diberikan apakah memang betul bahwa Nenowarisman diberikan izin untuk menggunakan mikrofon? Ya, memang ada beberapa proses yang terjadi pada saat itu. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa pesawat Lion Air itu sendiri memang pada saat landing di Pekanbaru mengalami keterlambatan. Kemudian memang ada informasi bahwa akan ada penumpang yang masih ada di bawah walaupun masih masuk dalam koridor waktu. Kemudian Ibu Neno berserta rombongan masuk dan pesawat kemudian terbang. Nah, memang pada saat di atas ada beberapa pertanyaan dari penumpang yang lain kepada Ibu Nenowarisman. Kemudian Ibu Nenowarisman menghubungi pramugari untuk mencoba menyampaikan penjelasan melalui public address system. Oke, dan diizinkan oleh kru pesawat? Kemudian kru meminta persetujuan PIC, dalam hal ini adalah pilot. Dan pada saat itu memang diizinkan. Oke, diizinkan oleh pilot dan itu yang kemudian dinilai sebagai pelanggaran. Iya. Oke, baik, saya ingin beralih dulu ke Pak Cepi. Kalau begitu, Pak Cepi, saya ingin minta tanggapannya. Pak Cepi, apakah Anda pernah mendengar kasus seperti ini sebelumnya, Pak Cepi? Ya, jadi begini, kalau kasus ini saya nggak bisa kasih tanggapan ya, karena saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, saya nggak tahu. Ya, tapi saya ingin memberikan gambaran umum aja begini. Di dalam dunia yang teknologis sifatnya, yang mengoperasikan peralatan-peralatan yang high-tech, maka aturannya adalah operator yang mengoperasikan peralatan itu adalah hanya orang-orang yang disebut sebagai authorized personnel, ya, orang yang memiliki otoritas untuk mengoperasikan peralatan itu. Itu umum di semua lingkungan yang mengoperasikan alat yang teknologis, high tech. Ya, sekarang kita ke pesawat. Pesawat terbang, ya, siapa authorized personnel atau siapa yang bertanggung jawab di pesawat terbang pada saat pesawat block off dan untuk terbang sampai landing lagi, itu berada di tangan authorized personalnya adalah captain pilot. Makanya dia sering disebut sebagai pilot in command. Nah, jadi semua peralatan di pesawat itu kewenangannya di pilot. Tetapi karena tugasnya begitu banyak, makanya ada namanya delegation of authority. Jadi public address system yang di kabin itu didelegasikan oleh pilot in command kepada kabin kru. Yang bertanggung jawab nanti adalah chief dari kabin kru atau purser atau kepala atau siapa namanya, kepala kabin kru. Nah, itu ada satu pendelegasian. Kemudian tata cara penggunaan public address. Sekarang kita ke public address. Public address itu salah satu peralatan yang lebih banyak sebenarnya diperuntukkan bagi keselamatan penerbangan. Ya, jadi kita ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama adalah
kewenangan itu ada di pilot in command, ada delegasi otoritas kepada kabin kru, dan alat itu untuk keselamatan penerbangan. Baik, Nah, Pak Cepi, kalau boleh ada hal-hal yang memang Pak Cepi, saya ingin menanyakan satu saja pertanyaan sebelum kita harus